Shalom pemirsa, Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali untuk diskusi pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini, di mana pada minggu ini pelajaran kita adalah pelajaran yang kelima dengan judul alasan-alasan untuk menghindari misi. Pemirsa yang kami kasihi, kita puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dalam siaran ini, di mana siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, dari kantor Conference Jawa Kawasan Timur. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kami senang untuk melayani bila mana Bapak Ibu, pemirsa semuanya rindu untuk dilayani lebih jauh lagi, bisa belajar Alkitab, didoakan, atau dikunjungi, dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar pemirsa semuanya, dan bisa menyampaikan pelayanan yang untuk disampaikan kepada kami. Dan tim kami dengan senang hati akan melayani pemirsa Bapak Ibu semuanya. Pemirsa yang kami kasihi, pada minggu ini narasumber kita ada dua hamba Tuhan. Yang pertama adalah di sebelah kanan saya, beliau adalah Pendeta Kus Windarto, Gembala Jemaat Duku Kupang, Surabaya. Dan narasumber yang kedua di sebelah kiri saya, beliau adalah Pendeta Abri Santoso, Gembala Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Dan kita akan mendapatkan berkat pelajaran Sekolah Sabat kita yang kelima untuk minggu ini, dengan judul alasan-alasan untuk menghindari misi. Kita akan mulai dengan doa buka. Pendeta Kus Windarto akan pimpin kita dalam doa buka. Silakan, Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat kami akan mulai mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami, mencurahi kami Roh Kudus Tuhan yang akan membuat kami mengerti pelajaran hari ini untuk menjalankan misi Tuhan. Biarlah hikmat-Mu bersama dengan kami, juga bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di rumah, agar kami boleh mengerti pelajaran ini yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, kalau minggu lalu ada tokoh yang kita bahas adalah Abraham. Dan minggu ini kita juga akan membahas tokoh dalam Alkitab sehubungan dengan judul pelajaran kita, alasan-alasan untuk menghindari misi. Sebelum Pendeta Kus Windarto akan membahas bagian awal pelajaran kita, saya akan membacakan ayat hafalan pelajaran kita yang penulis buku ini sudah buat, yaitu terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari pelajaran kita untuk minggu ini yang akan diawali oleh Pendeta Kus Windarto. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Sino Haji. Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari alasan-alasan untuk menghindari misi. Satu triwulan kita akan belajar tentang misi Allah yang akan menjadi misi kita. Dan sangat menarik untuk melihat bahwa gereja Allah di atas dunia ini diorganisir, didirikan hanya untuk pekabaran Injil kekal ke seluruh dunia, untuk maksud mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kenyataannya kita melihat tidak seindah panggilan Tuhan kepada Abraham atau panggilan Tuhan kepada Yesaya
untuk menjalankan misi yang menyambut panggilan itu dengan ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita melihat ada banyak mereka yang dipanggil oleh Tuhan yang memiliki beragam alasan untuk menghindari misi itu. Sebut saja contohnya Musa beberapa kali berargumentasi dengan Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jangan aku Tuhan, tidak pandai berbicara dan segala macam. Suruh orang lain saja. Atau kita sebut saja Yeremia, aku ini masih muda Tuhan. Jadi ada banyak alasan-alasan yang digunakan oleh orang-orang atau umat-umat Tuhan yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan, ya, untuk maksud penyelamatan. Dan kita juga bisa melihat yang menjadi contoh dari pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Mereka yang menghindari misi dengan berbagai alasan, dan orang itu adalah Yunus. Dan alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang pada masa lalu yang membuat mereka mencoba menghindari misi, sering sekali kita juga gunakan itu sebagai alasan kita hari-hari ini. Berbicara tentang Yunus, ya, ketika Tuhan panggil dia untuk pergi ke Niniwe untuk mengkhotbahkan kepada Niniwe supaya mereka bertobat untuk menghindari hukuman Tuhan, gantinya pergi ke Niniwe, Yunus membalikkan langkahnya. Ya, Yunus membalikkan langkahnya untuk pergi ke tempat yang berbeda. Alkitab menunjukkan kepada kita di dalam Yunus pasal yang pertama bahwa dia mencoba lari jauh dari hadapan Tuhan. Beberapa kali kata-kata jauh dari hadapan Tuhan menunjukkan memang dia bukan cuma menghindari misi itu, tetapi juga menolak misi itu. Nah, apa yang membuat Yunus menghindari misi? Apa yang membuat Yunus menolak misi yang Tuhan berikan kepadanya? Ada beberapa alasan yang kita bisa lihat, dan itu juga saya pikir menjadi alasan-alasan orang-orang Kristen hari ini yang menolak untuk panggilan Tuhan. Yang pertama, ya, alasan kenapa Yunus untuk mencoba menghindari misi yang Tuhan berikan adalah karena rasa takut. Ya, karena rasa takut. Yunus pasal 1 menunjukkan kepada kita bahwa Yunus dipanggil oleh Tuhan. Sampai ayat yang kedua itu dikatakan, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, tentang kejahatan Niniwe itu kita bisa baca juga di dalam Nahum pasal 1 ayat 1, kemudian Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 4. Satu gambaran yang luar biasa tentang kejahatan Niniwe, Asyur. Ya, kota penumpah darah, penganiaya, dan segala macam gambaran yang diberikan di situ. Tidak heran kalau di dalam Yunus pasal 1 ayat yang kedua itu, kejahatan itu telah sampai di hadapan Allah. Bayangkan seorang Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota yang namanya sudah tersohor, namanya sudah terkenal dengan kejahatannya. Ya, mendengar tentang Niniwe, mungkin itu benar-benar mengintimidasi Yunus. Mendengar tentang kejahatan Niniwe benar-benar membuat ciut nyalinya. Mendengar tentang apa yang dilakukan Niniwe terhadap musuh-musuh mereka benar-benar membuat Yunus tidak berani untuk pergi ke sana. Ya, ketakutan. Ketakutan sering sekali menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Dan mungkin di dalam kehidupan kita hari ini banyak juga ketakutan-ketakutan yang kita rasakan ketika kita mendapatkan panggilan pengutusan dari gereja untuk pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil, untuk membagikan kebenaran. Dan ketika kita mendengar tentang kota A, kita mendengar tentang kehidupan di kota B, kemudian kita merasa ketakutan, ya, mengintimidasi kita dan membuat kita tidak berani. Pada saat yang sama, kita diajak untuk melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa ketakutan yang menguasai hidup kita yang lebih besar itu sering sekali bagi kita menghalangi kita untuk melihat bahwa sesungguhnya Allah yang memanggil kita untuk menjalankan misi itu, dia akan menyertai kita. Ya, dia akan menyertai kita. Tetapi sering sekali ketakutan itu lebih besar daripada Allah yang bisa kita lihat untuk menyertai kita. Kemudian alasan yang kedua yang bisa kita lihat kenapa Yunus memilih untuk melarikan diri, menghindari misi yang Tuhan berikan.
di dalam Yunus pasal yang kedua kita boleh melihat, atau sebelum kita masuk ke dalam Yunus pasal yang kedua, kita bisa melihat juga sebenarnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 sampai 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Apa hubungan Niniwe, Asyur dengan Israel, tempat dari mana Yunus berasal. Ini adalah musuh bebuyutan. Ya. Beberapa kali Asyur memberikan penderitaan yang luar biasa kepada Israel. Ya. Beberapa kali mereka menindas, mereka menghancurkan. Jadi ketika Yunus mendengar Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Niniwe, untuk mengkhotbahkan firman Tuhan di sana, menobatkan mereka di sana, selain ketakutan, Yunus memiliki pandangan yang salah. Dia berpikir bahwa adalah baik baginya kalau Niniwe itu sekalian dihancurkan oleh Tuhan. Adalah baik baginya kalau Niniwe itu sekaligus dimusnahkan oleh Tuhan. Maka itu akan berkurang musuh bagi Israel. Akan berkurang umat yang akan menindas Israel. Ya? Nah, sering sekali kita berpikir, kenapa kita tidak mau atau kita menghindari untuk misi selain ketakutan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya memanggil kita untuk selamat. Ya? Tuhan itu hanya memanggil kita untuk selamat. Itu bisa kita lihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjauhkan diri dari kecemaran dunia ini. Jadi kita berpikir kalau Tuhan memanggil kita untuk tidak tercemar dengan dunia ini, kita menolak untuk bergaul dengan orang lain dan kita menolak untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk berbicara kepada mereka, maka kita akan berpikir adalah lebih baik bagi kita supaya kita sendiri saja yang selamat dan orang lain yang binasa. Dan inilah satu konsep yang salah bagi kita. Kemudian yang kedua, pandangan yang salah yang menghalangi kita untuk melaksanakan misi. Kita berpikir bahwa kita diperintahkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, kita diperintahkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan memanggil kita untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam misi penyelamatan ini. Bukan kita yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu adalah pekerjaan Roh Allah. Tuhan memanggil kita untuk melaksanakan misi ini. Lalu yang kesalahan pandangan yang lainnya adalah bahwa kita berpikir bahwa kesuksesan dalam pekerjaan ini bergantung kepada saya. Kalau saya mau bekerja, pekerjaan ini akan sukses. Kalau tidak, ini tidak akan sukses. Jadi kita akan menunjukkan betapa hebatnya kita kalau kita mau bekerja. Padahal kita tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Tuhanlah yang akan menyanggupkan dan menolong kita. Jadi alasan yang kedua kenapa kita enggan untuk melaksanakan misi Allah, karena konsep yang salah di dalam pikiran kita. Kita pikir hanya diri kita yang layak untuk diselamatkan dan orang lain tidak. Dan berbicara tentang ini, Tuhan katakan kalau hanya mereka yang diselamatkan atau kita yang diselamatkan terlalu sedikit. Ya, Tuhan mau semua diselamatkan. Dan alasan yang ketiga, alasan yang dapat saya sebutkan dalam pelajaran kita ini ada rasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini sering sekali karena Tuhan ketika Dia memanggil kita untuk melaksanakan misi, ada harga yang harus kita bayar. Ini bukan hanya soal waktu saya pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil, tapi juga ada biaya-biaya lain yang mungkin harus kita keluarkan untuk itu. Dan sering sekali itu menghalangi kita ketika kita berhitung untuk itu. Ya, ketika kita berhitung untuk itu. Yunus, ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi ke Niniwe, ya, dia dipenuhi dengan keengganan, dipenuhi dengan ketakutan. Harga yang mungkin dia pikir terlalu mahal, yang mungkin dia akan bayar dengan hidupnya di sana karena kejahatan yang sudah terdengar, ya, keengganan yang seperti itu. Kemudian dia berpikir juga dengan konsep bahwa hanya dia yang layak diselamatkan, bangsanya yang layak diselamatkan. Jadi dalam hal seperti ini, ya, rasa tidak nyaman, perlu kerendahan hati bagi kita untuk melaksanakan misi ini. Bahwa orang lain juga butuh diselamatkan. Bahwa Tuhan meminta dari saya bukan hanya waktu saya, bukan hanya tenaga saya, tapi apa yang saya miliki. Saya dapat gunakan untuk pekerjaan pelayanan ini. Jadi ini memang benar-benar satu panggilan yang kompleks bagi Tuhan dan sering sekali menjadi alasan bagi banyak orang untuk menghindarinya. Yang saya pikir alasan-alasan yang sama masih sering dilakukan oleh banyak orang Kristen pada hari ini. Seandainya ketika kita melihat
semua orang menyambut panggilan Tuhan itu seperti Abraham menyambut, kemudian seperti Yesaya menyambut, ini aku Tuhan, utuslah aku, maka kita akan melihat satu pekerjaan yang besar yang sedang dilakukan oleh umat-umat Tuhan hari ini dengan hasil yang luar biasa. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, Pendeta, untuk pendahuluan pada hari ini. Terima kasih Pendeta Kus. Saya melihat apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Kus Windarto dan juga pelajaran kita, bahwa seperti Yunus, walaupun kita enggan menolak dengan berbagai macam alasan untuk tidak mau melayani, Tuhan pun tidak akan pernah berhenti untuk membujuk kita supaya mengambil bagian dalam pelayanannya. Bahkan kalaupun kita enggan aras-arasan katanya, Tuhan tetap apa? Memakai kita sampai kita bisa digunakan di dalam pelayanan. Hanya saja, sebagaimana Yunus, sepertinya dia tidak terlalu senang Niniwe itu diselamatkan, begitu ya. Yang menjadi masalah bagi kita adalah kita tidak punya kerinduan untuk keselamatan orang lain. Ini yang menjadi masalah. Tapi kalau kita memiliki beban dan kerinduan untuk keselamatan orang lain, maka kita pun tidak akan memiliki alasan untuk menerima panggilan. Terima kasih Pendeta Kus untuk pemaparan awal pelajaran kita. Pemirsa yang kami kasihi, bagian kedua, Pendeta Abri Santoso akan memberikan kesimpulan daripada pelajaran kita untuk minggu ini. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Abri. Monggo. Ya, terima kasih Pendeta Victor, Pendeta Kus Windarto. Melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, ini adalah sebuah pelajaran yang mendobrak hati kita semua. Karena mungkin kebanyakan kita seperti Yunus. Hanya kita sering menghakimi Yunus. Padahal kita seringkali melakukan sama seperti Yunus. Dan ini dikatakan alasan-alasan untuk menghindar dari misi. Ya. Dan kita melihat bagaimana Yunus itu bahkan dalam doanya itu menyatakan ketakutannya mengapa dia tidak pergi untuk memenuhi panggilan Tuhan ke Niniwe. Dalam doanya dikatakan dalam jurus 4 yang kedua, ya Tuhan, bukan telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Jadi dia membela diri. Jadi seringkali kita kan juga sama. Tidak jauh beda dengan Hawa dan Adam. Ketika Tuhan tanya apa yang kau lakukan dan mencoba membela diri. Dan kalau boleh bukan saya yang dipersalahkan. Dan itu juga terjadi kepada Yunus. Dan dia katakan, aku kan tahu Tuhan, seku katakan. Makanya aku pergi ke Tarsis. Sebab aku tahu, katanya, bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi aku tahu, kalau aku kabarkan itu hukuman, pasti engkau ampuni mereka kalau mereka bertobat. Jadi tahu ini rupanya ya. Jadi Yunus ini tahu, bisa-bisa kalau seorang itu kita kabarkan dia bertobat. Ada seorang pendeta sahabat saya, dia memberikan kepada saya satu nama. Satu nama itu diberikan kepada saya, pendeta, tolong. Saya yakin kalau pendeta yang mendekati ibu ini akan menyerah dan bertobat. Dan benar, rupanya sudah ada beberapa pendeta yang mendekati ibu ini, dan ibu ini sudah sekian tahun ada di gereja, tetapi belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dan mungkin saja ini keyakinan dari sahabat saya ini kepada saya, kalau Pak Pendeta Abri yang memanggil pasti dia akan bersedia. Itu mungkin juga seperti itulah keyakinan kita kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kalau saya khotbahi dia bertobat. Itu mungkin juga ada di kita masing-masing. Dan kadang-kadang kita belum siap dia bertobat. Contoh, misalnya ada tetangga kita, dia berhutang sama kita, belum lunas pendeta, belum lunas. Jadi kita mengabari dia segan-segan. Jangan-jangan nanti kalau saya kabarin dia masuk anggota gereja kita, dia nggak bayar hutangnya. Dia pikir keluarga, dia pikir saudara. Ini dia, mungkin itu hal yang lumrah. Penghalang juga itu terjadi, alasan itu ya? penghalang. Terjadi. Ini Yunus juga sama. Aku tahu Tuhan, nanti kalau dia bertobat kamu ampuni mereka. Jadi ini yang dia katakan. Karena kau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangannya. Mungkin saja kita tuh juga yakin, seandainya saya sebagai anggota jemaat, kalau jiwa ini saya antarkan pendeta Victor
wah bisa-bisa dia bertobat. Saya kalau antar jiwa ini kepada perintah kus, jangan-jangan dia bertobat. Tapi aku belum siap, jangan dulu lah Tuhan, jangan dulu lah. Saya kan teman dia, teman main. Selama ini kan kita sama-sama nakal. Lah kalau nanti dia saya bawa ke Pelita Victor, dia tahu saya nakal, kan saya malu sama Pelita Victor. Ini kadang-kadang juga menjadi penghalang. Betul itu. Karena kita bersahabat dengan orang itu, dan kita mungkin sama secara dunia dengan dia, ketika kita bawa kepada pendeta, kita khawatir jangan-jangan dia bertobat. Dan dia kasih tahu sama pendeta bahwa saya seperti dia sebelumnya. Nah, itu juga sebuah hal yang sama dengan yang dialami oleh Yunus. Dan itu adalah alasan-alasan kita, itu konfrontasi yang tidak nyaman dikatakan. Jadi mengkonfrontir, menolak, karena ada perasaan tidak nyaman dalam diri Yunus. Itu juga mungkin terjadi kepada kita. Mengapa Anda nggak menginjili Bapak itu dan Ibu ini dan saudara itu? Karena ada yang tidak nyaman di kita. Kalau dia bertobat nanti begini, kan nggak nyaman. Itulah yang menjadi penghalang. Dan itu juga terjadi kepada Yunus. Bayangkan ini Yunus di bagian surah sahabat kita ini menggambarkan mungkin saja Yunus ini ada kebencian mendalam. Kan ini kan orang Niniwe, Asyur, kan suka menyerang Israel. Berani ya, nenek moyang mereka ya. Jadi ada kebencian. Bayangkan kita dulu, zaman dulu, kita ada juga rasa kebencian dulu kepada Belanda, kepada Jepang, waktu itu. Ya. Sehingga ketika ada agama masuk, mereka yang mengantarkan, mereka kebanyakan nggak mau percaya, karena penjajah yang bawa. Membenci yang membawanya. Membenci sama yang membawanya. Dan ini juga Yunus. Yunus ini benci dengan orang yang dikabari. Iya. Jadi kalau benci dengan orang yang dikabari kan berharap orang itu nggak bertobat. Supaya binasa ya. Supaya binasa. Udahlah, habislah orang itu. Ini yang membuat nenek moyang saya hancur lebur. Ini yang membuat negeri saya kalang kabut. Kalau boleh dihukumlah Tuhan. Hukumlah Tuhan. Itu harapan siapa? Yunus. Lah kok ini malah apa? Disuruh ngabari. Ya kalau nanti mereka bersama saya, oke saya makan mati di depan mereka. Tapi lebih dari itu, kalau mereka bertobat, waduh. Masa mereka jadi bangsa juga sebangsa dengan aku, bangsa Israel, selamat juga. Kadang itu juga apa? Yang membuat Yunus tidak rela. Bahkan dikatakan dia lebih baik mati katanya. Lebih baik mati daripada mengizinkan orang-orang apa? Niniwe itu diampuni oleh Tuhan. Itu juga mungkin terjadi sama kita. Berarti Yunus masih perlu bertobat mungkin di situ ya. Perlu bertobat. Jadi pendeta, saya senang kalau Alkitab ini Yunus itu 1, 2, 3 tok, nggak ada 4-nya. Kenapa gitu Pak? Karena dia imannya makin naik. Tapi Yunus 4 kan turun lagi. Dipanggil ini ya? Iya, turun lagi dia. Sudah begitu naik, menanjak imannya makin dekat sama Tuhan, turun lagi anjlok. Iya. Jadi seandainya seperti itu, kita lebih membacanya luar biasa. Tetapi apapun itu, Alkitab menunjukkan Alkitab ini jujur. Apapun keadaannya disampaikan. Termasuk iman daripada seorang Yunus yang dia di bawah, kemudian dia naik, kemudian ke bawah lagi. Itu pun disampaikan dengan jelas. Mungkin juga terjadi sama kita. Kita ini dulu jauh dari Tuhan, lalu coba dekat sama Tuhan, makin dekat, suka melayani, tapi kemudian anjlok lagi. Hanya oleh karena mungkin seseorang, hanya oleh karena mungkin orang lain, atau bahkan mungkin karena disuruh menginjil. Karena kita diminta untuk menginjil, bisa juga apa? Kita makin, kok saya disuruh? Akhirnya mencoba menjauhi pendeta. Takut disuruh oleh pendeta. Kalau Yunus, dia takut disuruh Tuhan. Dan itu dia lari. Nah, kita lihat di sini, Tuhan memberikan kesempatan kedua. Siapapun kita, apakah kita anggota-anggota yang ada di conference ini, atau anggota-anggota pendengar dan juga yang menonton siaran ini yang di luar conference Jangkauan Timur, siapapun kita yang mungkin kita pernah gagal untuk melakukan tugas pelayanan kita, Tuhan panggil dan Tuhan berikan apa? Kesempatan kedua. Dan itu juga Tuhan berikan kepada Yunus. Dan Tuhan ketika memberikan kesempatan kedua ini, Tuhan menggunakan cara lain. Dia tidak menggunakan kata-kata.
Dia tidak menggunakan tindakan apa, tetapi dia menumbuhkan sebuah pohon yang melindungi Yunus, sehingga Yunus merasa senang karena panas terik matahari, dia mendapat perlindungan dari pohon jarak yang Tuhan tumbuhkan itu. Jadi kadangkala Tuhan menobatkan kita tidak dengan kata-kata, tetapi Tuhan memberikan sebuah petunjuk agar kita boleh bertobat. Dan itu yang terjadi dengan Yunus. Tuhan berikan kesempatan kedua kepada Yunus, agar dengan itu dia tahu, supaya mendapat pelajaran yang penting. Lalu kemudian dia berdoa, lebih baik aku mati saja. Ini luar biasa. Ketika itu kemudian tiba-tiba pohon jarak itu mati. Tuhan tumbuhkan dan dalam waktu singkat mati. Dan dia mulai ngomel, mosok ini kenapa mati? Wah, ini kenapa ini? Gak benar ini. Seperti itu, dia protes. Dan Tuhan ingatkan kepada Yunus, itu aku yang menciptakan tanaman itu. Dan ketika itu mati, kenapa kamu protes? Lalu kemudian dibandingkan, pohon jarak itu dengan manusia, mana lebih tinggi? Mana lebih mulia? Mana lebih berguna? Tetapi Yunus lebih menyayangkan pohon jarak yang mati daripada orang Niniwe yang mati. Itu mungkin sama ya, seperti kita ya, kadang-kadang tergoda ya. Kita jarang merangkul istri kita, jarang membelai istri kita, tapi kita punya mobil, kita belai-belai ya. Kita belai-belai. Dan ketika mobil dipakai oleh istri kasih tahu, "Papa, aku tabrakan." Kita tanpa sadar kita tanya, "Mobilnya nggak apa-apa, Ma?" Yang ditanya bukan istrinya, tapi apa? Mobilnya. Ini juga sama dengan Yunus. Jadi dia malah katakan bahwa kenapa ini mati pohon jarak ini? Dan Tuhan katakan, memberikan pelajaran kepada Yunus. Kenapa kau sayangkan pohon jarak yang mati itu? Kenapa tidak kau sayangkan kalau orang Niniwe yang banyak ini tidak bertobat dan binasa? Dan itu pelajaran yang penting, bahwa alasan konfrontasi tidak nyaman itu hal yang perlu dihindari. Tidak perlu kita konfrontasi. Yang lebih baik adalah kita pergi dan melakukan pelayanan kita. Kemudian yang kedua, dalam kitab Yesaya pasal 6 digambarkan, diperbandingkan dengan pengalaman Yesaya. Bagaimana Yesaya dipanggil Tuhan dan dia juga merasa tidak layak, tetapi kemudian Tuhan layakkan dia, dan dia ketika itu tanya, siapa yang akan aku utus? Dan dia berani menjawab, ini aku, utuslah aku. Itulah jawaban yang seharusnya yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yunus. Memang Yunus pergi juga ke Niniwe dan membuat Niniwe itu bertobat. Itu benar, itu bagus, itu luar biasa. Tetapi kenapa harus diakhiri dengan dia kecewa oleh karena mereka bertobat? Itu yang sangat disayangkan. Seharusnya digembirakan dengan apa? Dengan keberhasilan itu. Dan kita lihat bahwa seperti Yesaya adalah seorang yang dengan sukarela untuk melayani, maka zaman sekarang ini juga dibutuhkan anggota-anggota jemaat yang dengan sukarela melayani Tuhan, dengan sukarela membawa keluarganya, membawa sahabatnya, membawa saudaranya, membawa orang yang dikenalnya untuk mengenal Tuhan. Mungkin saja anggota kita ini nggak pintar ngomong, nggak pintar mengajar, tetapi dia bisa mengenalkan kepada pendeta, membawanya ke kelompok kecil, membawanya ke gereja. Dan itu dapat dilakukan oleh semua orang. Karena kita bersahabat, maka dia akan lebih mudah datang. Waktu saya dulu masih muda, saya punya sahabat-sahabat dengan berbagai macam latar belakang agama. Dan teman-teman saya dengan latar belakang agama berbeda itu, saya bawa ke gereja, saya ajak, rupanya mereka mau. Mengapa? Yang ngajak saya. Karena ada temannya di dalam. Jadi dia mau. Enjoy aja dia ikut. Padahal dia bukan sekeyakinan dengan kita. Jadi inilah yang harus kita lakukan agar kita menerima panggilan itu dengan sukarela. Dan kalau kita gagal, dikatakan, maka jangan pernah lupa. Ketika kita gagal melakukan pekerjaan ini, kita tidak bisa melepaskan ini, tanggung jawab ini kepada orang lain. Tidak bisa. Ini tak dapat diwakilkan. Panggilan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita tidak mau melakukan pekerjaan ini, maka penilaian Tuhan adalah kita termasuk orang yang abai, mengabaikan jiwa-jiwa.
Dan kalau kita mengabaikan jiwa-jiwa, itu berarti kita tidak peduli kepada keselamatan orang lain. Oleh karena itu, panggilan untuk melayani adalah panggilan buat kita untuk menjadi rendah hati, untuk mau menyambut panggilan Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Dan itulah mengapa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 ini Paulus katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kata-kata keras. Tapi saya bisa lembutkan. Bukan celakalah aku, tapi kamu tidak bahagia. Kalau tidak menginjil. Jadi kalau kita menginjil apa? Bahagia. Berkat, sukacita, ya. Mengapa bahagia? Kita hanyalah saluran dari Tuhan untuk mengabarkan. Dan Tuhan dapat menobatkan orang itu. Jadi bukan kita yang menobatkan, tapi Tuhan yang menobatkan. Tuhan hanya minta kita mau dipakai sebagai saluran. Amin. Itulah panggilan Tuhan juga kepada Yunus. Yunus hanya saluran. Betapa hebat pun khotbahnya Yunus tidak berpengaruh. Tetapi ketika dia mau dipakai Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi dan menjamah hati raja daripada Niniwe dan juga seluruh rakyatnya. Ini mungkin pelajaran kita yang boleh kita rasakan, bahwa pelajaran kita ini adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa alasan-alasan untuk menghindari misi itu boleh mendobrak dan mengorek hati kita masing-masing. Agar kita boleh membuang satu persatu semua alasan tadi dari diri kita, dan mari kita boleh berangkat untuk menginjil. Mungkin demikian Pak Pendeta. Oke, Pendeta Kus dan Pendeta Abri, terima kasih banyak sudah memberikan ringkasan untuk pelajaran kita, pelajaran kelima pada minggu ini, di mana kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin alasan-alasan kita. Buanglah alasan-alasan itu, dan bila mana Tuhan memanggil seperti saya katakan, ini aku, utuslah aku. Dan kiranya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dapat Tuhan memakai kita. Pemirsa yang kami kasihi, terima kasih atas partisipasi kita dalam menyaksikan rekaman Sekolah Sabat ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita, bagi kerohanian kita, dan kita pun tidak ada alasan bila mana Tuhan memanggil untuk menyampaikan misi itu. Terima kasih Pendeta Kus dan Pendeta Abri untuk ringkasan yang telah diberikan pada kesempatan ini, dan kita akan menutup diskusi kita. Pendeta Abri akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Allah yang memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Adalah Tuhan yang memanggil kami untuk pergi ke Yerusalem, pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Adalah Tuhan yang sama yang menyuruh kami dan memerintahkan kepada kami untuk menyelamatkan keluarga kami, saudara kami dan sahabat kami, dan orang yang kami kenal. Dengan demikian biarlah kami boleh merasakan bahwa panggilan Tuhan kepada Yunus juga adalah panggilan Tuhan kepada masing-masing kami. Tuhan, dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam ketakutan, dengan berbagai macam apapun yang kami hadapi, seringkali lebih banyak alasan kami berikan dibandingkan dengan keberangkatan kami. Kami lebih sering menolak, kami lebih sering menyampaikan alasan-alasan begitu banyak bahwa kami tidak bisa dan tak dapat untuk melayani jiwa-jiwa. Tetapi pada hari ini, melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kepada masing-masing kami diingatkan bahwa kami semua diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan mungkin saja Tuhan berikan kesempatan yang kedua, tetapi biarlah Tuhan campur tangan kehidupan kami, sehingga dalam kesempatan yang pertama pun kami siap untuk berangkat dan bekerja bagi Tuhan. Mungkin saja kami lemah, kami tidak sempurna, kami punya banyak kekurangan, kami tidak banyak punya karunia rohani dan talenta, tetapi kami percaya, jikalau kami mau dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan mereka, semua sahabat-sahabat kami ini, membawa mereka kepada Tuhan, bahkan membawa mereka untuk mengenal kebenaran Tuhan, kami akan percaya. Maka Roh Kudus Tuhan, Allah sendiri, akan menjamah sahabat-sahabat kami ini, sehingga mereka boleh dimenangkan bagi Tuhan. Mungkin saja
secara finansial, mungkin saja secara materi ada yang berkurang dari kehidupan kami karena kami memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami melakukannya, maka segala kebahagiaan dan sukacita menjadi bagian kami. Dan lebih dari itu, berkat yang lebih besar akan Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati hamba Tuhan Pendeta Victor Sunuhaji, memberkati hamba Tuhan Pendeta Kus Windarto, demikian juga hambamu sendiri, dan seluruh pemirsa Amin. yang boleh menyaksikan pelajaran ini, diberkati sepanjang kehidupan kami, dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setiawan. Ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. 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 Pemirsa, terima kasih atas pertemuan kita pada saat ini. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.